Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang terus dibeli oleh Lo Keng Hong di bulan April tahun 2023. PBV-nya hanya 0,3 kali dan mereka mencetak laba terbesar di tahun 2023, khususnya pada Q1 tahun 2023. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BMTR atau PT Global Mediacom. Nah, sekilas kita lihat untuk kinerja perusahaan di tahun 2022. Ternyata, baik itu aspek pendapatan, EBITDA, dan laba bersih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, kemudian kita akan lihat audience share yang dimiliki oleh perusahaan. Ternyata saluran TV RCTI menyumbang porsi terbesar, baik itu di prime time maupun di all time, di mana dengan porsi sekitar 18% hingga 23%. Kemudian kita lihat sekilas untuk ikhtisar saham dalam 2 tahun terakhir. Harga tertinggi BMTR mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, tapi sayangnya harga terendahnya mengalami penurunan. Itu artinya di tahun 2022, harga saham BMTR lebih berfluktuatif dibandingkan tahun 2021. Kemudian kita lihat sekilas untuk struktur Global Mediacom, di mana perusahaan ini membawahi 2 perusahaan yaitu PT Media Nusantara Citra atau MNCN dan PT MNC Vision Networks. Dan saham MNCN atau PT Media Nusantara Citra ini membawahi MNC Digital Entertainment. Nah, ini merupakan komposisi pemegang saham per 31 Desember tahun 2022, yang mana mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya, dan Pak Lo Keng Hong punya kepemilikan sekitar 6,5%, sedangkan saham di masyarakat berjumlah 47,75%. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan di mana porsi di masyarakat ini jauh lebih besar dibandingkan pemegang pengendalinya. Sehingga hal itu harus menjadi catatan bagi kamu yang ingin memiliki saham ini. Kemudian kita lihat dari probabilitas setiap bulannya, saham BMTR cenderung naik di bulan Februari dan April dengan probabilitas 70%. Sebaliknya pada bulan November, saham ini punya probabilitas yang sangat rendah, yakni hanya 11% saja. Selama tahun 2023, saham BMTR masih naik 2,1%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama dari jumlah aset 36,2 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritas asetnya berasal dari aset tidak lancar sebanyak 25,1 triliun rupiah, yang mana hal itu didominasi oleh aset tetap sebanyak 14,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk jumlah aset lancarnya berjumlah 11 triliun rupiah yang didominasi oleh saldo persediaan dan saldo piutang usaha pihak ketiga. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 936 miliar rupiah. Nah, ini merupakan rincian dari goodwill yang mana jika teman-teman lihat pada aset tidak lancar berjumlah 3,8 triliun rupiah. Ternyata akun ini merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan atas nilai wajar aset bersih entitas anak, yang mana mayoritas berasal dari MNCSV sebanyak 2,1 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari sisi liabilitasnya dengan jumlah 8,9 triliun yang tentunya mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya karena tidak bisa hanya mengandalkan saldo kasnya sendiri. Mayoritas berasal dari pinjaman jangka panjang sebanyak 2,5 triliun rupiah dan ada juga hutang bank sebanyak 1,1. Nah, untuk saldo ekuitasnya berjumlah 15,2 triliun yang dinominasi oleh saldo laba sebanyak 15,5 triliun rupiah. Bagaimana untuk saldo pinjaman jangka panjangnya? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata mayoritas pinjaman jangka panjang perusahaan berasal dari China Development Bank sebanyak 999 miliar rupiah dan ada juga Dutch Bank sebanyak 881 miliar rupiah. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Kemudian kita bahas dari sisi laba ruginya, total pendapatan mengalami penurunan dari 3,4 turun menjadi 3,1. Begitu juga dengan beban langsungnya, dan hal itu menyebabkan laba kotornya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.
Nah, kita lihat untuk rincian pendapatan yang mana ternyata mayoritas berasal dari iklan non-digital sebanyak 1,5 triliun rupiah. Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih, ternyata laba perusahaan mengalami penurunan, khususnya untuk laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dari 326 miliar turun menjadi 319 miliar di tahun 2023. Kita lihat sekilas untuk historical EPS-nya. Ternyata meskipun terjadi penurunan laba di Q1 2023, secara anuitas masih bisa diasumsikan BMTR kemungkinan besar memiliki EPS terbesar di tahun 2023. Karena ingat, pada tahun 2022 sempat terjadi penurunan yang signifikan untuk kinerjanya pada Q2. Dan apakah hal itu akan terjadi lagi di tahun 2023? Jika hal itu tidak terjadi, besar kemungkinan laba di tahun 2023 dapat tumbuh lebih besar dibandingkan tahun 2022. Nah, untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya 3,6 dengan PBV 0,3 kali, di mana dengan modal 918 saham ini dijual lebih murah dengan angka 284 saja. Untuk NPM 10% dengan ROE 8,4%. Angka NPM dan ROE-nya tidak terlalu menarik. Dan DER-nya juga masih bisa dikatakan rendah. Tapi ingat, saldo kasnya tidak mampu untuk mengcover seluruh hutang yang mereka miliki. Untuk harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 51%. Sempat di 755 tapi sempat juga di 160. Untuk historical PBV bisa dikatakan saham ini sedang diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Tapi ingat, memang saham ini dari dulunya diperdagangkan pada PBV di bawah 0,5 kali. Sehingga aspek PBV jangan dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan singkat saham BMTR. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya juga, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya juga, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor yang tercantum. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.